Terlihat baik-baik saja, belum tentu negara-negara ini diterima dengan baik oleh negara lain loh. Ada banyak hal yang membuat satu negara mendapat kecaman dan dibenci. Misalnya saja karena latar belakang sejarah, pelanggaran hak asasi manusia sampai konflik keturunan. Yang pertama, ada negara yang berada di urutan kedua sektor militer. Sayangnya Rusia menjadi salah satu negara yang cukup dibenci di dunia. Hal ini karena Rusia hingga kini masih melakukan upaya untuk menyatukan kembali negara-negara Uni Soviet. Tapi atas dasar untuk mencari keuntungan bagi negara mereka sendiri, Rusia juga sangat diktator dan agresif. Ini terbukti dari keterlibatannya dengan Amerika Serikat untuk menguasai Ukraina di tahun 2022 lalu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yegaluzin, juga pernah angkat bicara soal ketidaksukaan negara-negara lain karena sering memberlakukan kebijakan-kebijakan yang tegas, meski sesuai dengan aturan hukum internasional. Very positive period for the Russian-Japanese relations. Di posisi kedua ditempati oleh negara yang punya peran sangat penting dalam hal produksi barang dan teknologi, yakni Cina. Tapi kelebihan ini juga membuat Cina dibenci dunia karena dianggap tidak mampu menjaga alam dan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusianya secara berlebihan, hanya untuk mendapat keuntungan dari industri yang dibangunnya. Cina juga mengekspor barang-barang hasil produksinya itu dengan bea ekspor yang rendah ke beberapa negara. Selain itu, Cina juga diduga melakukan korupsi besar-besaran untuk melancarkan bisnis mereka. Plus, lihai membuat barang-barang tiruan. Intinya, menekan biaya sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin, mereka nggak peduli dengan bahan baku yang beracun yang bisa membahayakan manusia dan lingkungan. Cina juga punya catatan pelanggaran hak asasi manusia dengan tidak memberikan kemerdekaan kepada Hong Kong, Taiwan, dan Macau. Cina juga pernah melakukan kejahatan genosida kepada Muslim Uighur. Dan yang terakhir, melakukan perangkap utang di mana mereka memberikan pinjaman kepada negara berkembang yang tidak bisa mengembalikan. Dan kasus yang terbaru dan menggemparkan dunia adalah pandemi COVID-19 yang diduga berasal dari peternakan satwa liar di Cina, sebagaimana yang disampaikan World Health Organization atau WHO. Amerika Serikat juga menjadi negara yang paling banyak dibenci oleh negara lain di dunia. Meski merupakan negara maju yang modern, juga menjadi percontohan dunia dalam banyak hal. Tapi Amerika Serikat juga masih ada yang membenci. Negeri Paman Sam itu sering membuat pro dan kontra soal keterlibatannya dengan Rusia, juga ikut campur dengan konflik negara lain secara berlebih demi meraup keuntungan bagi negara mereka sendiri. Amerika Serikat juga dibenci, diduga karena terlibat dalam penyerangan terhadap Pakistan, Irak, dan kini Suriah. Meski tujuannya menghancurkan negara-negara itu karena aksi terorisme, tapi dianggap tidak berperih kemanusiaan karena membunuh perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah. Negara adidaya ini juga mendukung LGBT dan terlibat dalam kerusakan lingkungan serta melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti rasisme, supremasi kulit putih, sampai budaya senjata masih menodai negara ini. Arab Saudi, pasti tidak ada yang menyangka kalau negara ini juga dibenci dunia. Pasalnya Arab Saudi tampak damai-damai saja. Namun di balik itu Arab Saudi selalu menolak untuk menandatangani deklarasi hak asasi manusia. Terlebih mereka masih melegalkan hukuman mati, pelecehan seksual, pemaksaan beragama, sampai melakukan penyiksaan. Bahkan ada juga menyebut jika negara ini adalah inkubator terorisme dan dituduh melakukan kejahatan perang selama tahun 2015 terhadap Yaman. Berbeda dengan negara-negara sebelumnya, India justru dibenci dunia karena gaya hidupnya yang dianggap sangat jorok dan kotor. Negara yang paling padat penduduk di dunia ini juga terkenal sebagai negara yang suka diskriminatif terhadap ras, kasta, warna kulit, agama, hingga jenis kelamin, dan sangat tidak aman bagi kaum perempuan. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah pembantaian kepada masyarakat Kashmir yang tidak bersalah selama 75 tahun. Hal ini membuat masyarakat dunia memandang India sebagai negara yang buruk. Di samping itu, India juga punya hubungan bilateral yang buruk dengan China dan Pakistan.
Jerman memiliki masa lalu yang buruk karena kasus partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Bagi Hitler, orang-orang Yahudi adalah orang-orang rendahan. Kasus yang melibatkan partainya ini menyebabkan 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Mereka dipaksa untuk pindah agama dan dilarang menjalankan profesi apapun. Tak hanya itu, masih ada lagi sekitar 5 juta orang merasakan penderitaan karena rasialisme politik sampai kekerasan seksual. Mereka dimusnahkan dengan cara ditembak, dibunuh secara massal. Partai Nazi yang saat itu paling berkuasa di Jerman juga membuat kamp-kamp dan membunuh orang-orang Yahudi dengan melakukan eksperimen medis dan memberikan gas beracun. Oleh karena itu, mungkin masih banyak penduduk dunia yang belum bisa melupakan rasa sakit dari penderitaan yang mereka rasakan di masa lalu. Korban genosida Nazi Jerman yang disebut dengan peristiwa Holocaust. Israel adalah negara yang dihuni mayoritas umat Yahudi di dunia. Negara ini begitu dibenci terutama oleh umat Muslim di dunia. Gak hanya oleh Indonesia tapi juga negara lain karena sengketanya dengan Palestina. Negara-negara itu bahkan tidak mau mengakui keberadaan Israel. Israel kerap kali melakukan pembantaian pada warga sipil Palestina yang tidak bersalah dan bahkan aksi mereka menyebabkan banyak korban jiwa. Israel juga dianggap sebagai ancaman karena dugaan penimbunan senjata nuklirnya. Oleh karena itu banyak negara di Timur Tengah dan Afrika yang sangat membenci negara ini. Alasan lain yang membuat Israel dibenci adalah karena sifat diskriminatifnya terhadap negara atau warga lain yang dianggap lebih rendah dan menganggap orang lain sebagai kelas dunia. Sama seperti Israel dan Pakistan, Iran juga dibenci dunia karena catatan pelanggaran HAM yang dilakukan. Iran juga diduga membiayai kelompok terorisme yang meresahkan masyarakat dunia. Juga dikhawatirkan akan mengalihkan proyek energi nuklir yang mereka miliki menjadi senjata. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang masih melekat adalah kematian Mahsa Amini, seorang wanita yang memakai hijab yang ditangkap polisi moral Iran. Kematian Mahsa membuat warga Iran tidak tinggal diam dan melakukan demo besar-besaran. Namun justru mereka juga ikut tewas. Sebanyak 15.000 jiwa juga tertangkap dan dibunuh, mulai dari massa pendemo hingga aktivis HAM dan jurnalis. Korea Utara. Pasti sudah tak asing lagi dengan negara yang satu ini soal penindasan yang dilakukan di negaranya sendiri. Pemerintah Korea Utara juga diduga menghabiskan banyak anggaran negara untuk membangun kekuatan militer. Secara terang-terangan mereka juga mengembangkan dan memproduksi senjata nuklir yang terus berkembang dan dikhawatirkan bisa membahayakan dunia. Ditambah lagi, pemerintahan represif yang dilakukan oleh Kim Jong-un yang sangat membatasi warganya untuk bebas dan bersosialisasi dengan dunia luar. Ya, meski hanya melalui media. Oleh karena itu juga Korea Utara menjadi pemegang rekor negara paling otoriter di dunia dan sangat dibenci oleh negara lain. Nah, negara yang satu ini mengeksploitasi negara jajahannya juga orang-orangnya. Saat zaman perdamaian, Prancis bahkan belum mau memerdekakan negara-negara itu. Di antaranya adalah Maroko, negara muslim yang pernah dijajah oleh Prancis di tahun 1912 dan baru merdeka di tahun 1956. Negara lain yang juga pernah menjadi wilayah kekuasaan Prancis adalah Aljazair. Negara ini dijajah selama 124 tahun, tapi kemerdekaan tidak benar-benar dirasakan oleh negara ini karena hanya berselang beberapa tahun setelah merdeka. Negara ini dilanda kelaparan hingga harus mengungsi ke negara tetangga. Inggris juga jadi salah satu negara yang paling buruk di mata dunia. Selain karena negara ini terkenal dengan aksi perbudakan, kekerasan hingga kisah masa lalunya sebagai negara yang banyak menjajah negara lain. Di antara negara-negara yang pernah dijajah Inggris ada Hong Kong, India, Australia, Selandia Baru hingga Kanada. Inggris juga sering terlibat dengan negara-negara yang melakukan perang saudara, sehingga sering dikecam karena melakukan aksi diskriminatif dan tidak adil terhadap negara lain. Yang terakhir ada Meksiko. Negara ini menjadi tersohor karena aksi perdagangan narkotika, kerap melakukan kekerasan, angka kriminalitas yang tinggi, imigrasi ilegal, sampai perdagangan manusia.
membuat negara ini sangat dibenci oleh dunia. Angka kriminalitas di negara ini sangatlah tinggi karena terorganisir, utama saat Felipe Calderón masih memimpin di tahun 2006 sampai 2012. Dengan begitu, Meksiko menempati urutan ke-19 di dunia.